Saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan hari ini didasarkan kepada Mazmur 113. Mari kita siapkan Mazmur 113, semua ayatnya yang sebentar akan dibacakan oleh seorang penetua. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan serta menyambut akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon pertolongan Roh Kudus. Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang maha baik, pemelihara hidup kami. Engkau yang telah menjadikan kami murid-murid-Mu, pengikut-pengikut-Mu, anak-anak Bapa. Kami bersyukur karena Engkau menyediakan firman-Mu untuk selalu menuntun kami, agar supaya kami boleh tampil dimanapun sebagai orang-orang percaya yang setia dan taat. Tolong kami yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan ini. Kuasailah oleh Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan, hati dan pikiran kami, baik yang memberitakan maupun kami yang mendengar, agar supaya kami dapat mengerti, memahami akan firman-Mu dengan baik dan benar. Bahkan terlebih dari itu, ya Tuhan, kami dapat menanggapinya dengan perbuatan nyata kami, agar melalui perbuatan nyata kami sebagai orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus, kami boleh menyaksikan Engkau memuji dan memuliakan Bapa. Inilah kami, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikianlah saudara pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melaksanakannya. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, pemazmur mengatakan haleluya. Pujilah Tuhan hai hamba-hambanya. Ya Bapak Ibu sekalian dan saudara, memuji Tuhan adalah kesukaan dari setiap orang percaya. Dan memang setiap orang percaya patut memuji dan memuliakan Tuhan. Sebab ada banyak alasan yang patut menjadi alasan untuk kita memuliakan Tuhan. Jikalau kita melihat alam di sekeliling kita, baik di langit maupun di darat,
ataupun di laut, kita sungguh tercengang betapa Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi dan segalanya itu, dan sumber kehidupan kita juga. Bukankah tiap pagi kita bangun tidur kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita hidup. Oleh karena itulah saudara, kita patut memuji Dia. Dan inilah yang telah dibakukan oleh gereja sepanjang masa menjadi puji-pujian dalam ibadah umat Tuhan. Baik melalui doa-doa dan juga melalui nyanyian-nyanyian bersama. Saudara-saudara sekalian, memang Tuhan yang maha tinggi, maha mulia, maha besar dan maha kuasa itu patut dipuji. Dalam pembacaan kita ayat yang keempat tadi, saudara, mari kita baca ayatnya yang keempat. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Ya, Tuhan yang maha tinggi, saudara, mengatasi segala bangsa dan kemuliaannya luar biasa. Itulah kesaksian dari pemazmur, saudara. Oleh karena itu, tepatlah setiap kali kita ingat Tuhan, kita memuji Dia akan kebesaran, kemuliaannya, bahkan kasih setianya. Namun saudara, apakah dengan demikian Tuhan itu begitu jauh dari kita? Seperti tadi dikatakan, Tuhan tinggi, Tuhan maha tinggi. Pemazmur saudara di sini sungguh luar biasa. Dia mengingatkan, menyadarkan umat Tuhan bahwa Tuhan yang maha tinggi ini adalah Tuhan juga yang merendahkan dirinya. Dalam ayatnya yang kelima dan yang keenam dikatakan, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi tetapi yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa Tuhan yang maha tinggi bukanlah Tuhan yang menjauhkan diri dari ciptaannya, tapi Dia adalah Tuhan Allah yang maha tinggi, tetapi yang juga tetap peduli memperhatikan akan ciptaannya, baik di langit maupun di bumi dan di mana-mana pun. Terlebih lagi umat manusia, kekasih Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Allah peduli. Dan yang lebih mentakjubkan lagi, saudara, ialah bahwa Allah yang peduli ini bukan hanya dari atas tempat yang tinggi mengawasi dan melihat ke sana ke sini, tetapi seperti ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudara-saudara, luar biasa. Perhatikan kepedulian Allah dilanjutkan dengan tindakan nyata, yaitu menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kepedulian Allah dilanjutkan dengan suatu aksi nyata, yaitu menolong orang yang hina, yang terhina, dan mungkin juga yang dihina, saudara. Dan juga mengangkat orang yang miskin dari lumpur, miskin dalam segala hal. Itu artinya tindakan
kasih yang mau menolong, menyelamatkan mereka yang kecil, yang rendah, yang tersisihkan, yang disepelekan, yang dihina dan sebagainya. Bahkan di ayat 8 dikatakan untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Artinya saudara, bagi Allah, siapapun dia, yang kecil, yang hina, yang miskin sekalipun, adalah sama di hadapan Allah. Mereka adalah kekasih-kekasih Allah, sama derajatnya dengan para bangsawan. Ini yang luar biasa saudara. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Tuhan tidak pernah pilih kasih berdasarkan keberadaan orang. Apapun rendahnya status sosial, apapun keadaannya yang menimpa orang tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah teladan kepimpinan Kristiani yang istimewa, saudara. Di mana Tuhan yang maha tinggi, maha kuasa, maha suci, tetapi dia mau turba. Tahu ya istilah turba? Rupanya istilah ini sudah ditinggalkan. Sekarang barangkali istilahnya apa? Belusukan. Ya. Tapi maksudnya saudara ialah mereka, para petinggi, para pemimpin, penguasa, tidak hanya dari singgasananya, kedudukannya, melihat dan peduli, tetapi turun ke bawah dengan rela merendahkan diri sebagai wujud daripada simpati, empati, peduli, tetapi juga kasih yang mau menolong. Saudara-saudara sekalian, inilah yang luar biasa mau dinyatakan oleh Tuhan Allah melalui Mazmur 113. Dan kita bersyukur saudara bahwa kita mengenal Allah yang demikian. Ya, kita sangat bersyukur karena kita mempunyai Allah yang peduli seperti ini. Dan tahukah saudara, ada lagi yang luar biasa dinyatakan dalam ayatnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9 mengatakan, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Saudara-saudara sekalian, di kalangan umat Israel dahulu, saya tidak tahu sekarang, ibu-ibu yang mandul itu diperlakukan tidak baik, direndahkan, dilecehkan, dihina. Sepertinya adalah ibu-ibu yang terkutuk oleh Tuhan, sehingga itu bisa menjadi alasan untuk disingkirkan, diceraikan. Sungguh menyedihkan saudara. Tetapi apa yang dinyatakan oleh pemazmur ini? Tuhan juga peduli kepada perempuan-perempuan mandul ini yang terhina di masyarakat saudara. Mereka tetap didudukan sederajat sama dengan ibu-ibu yang punya anak, dan mereka juga berhak untuk bersuka cita meskipun tidak bisa melahirkan anak. Saudara-saudara sekalian, saya tidak tahu, mungkinkah ada tradisi atau adat istiadat yang seperti ini di Indonesia? Saudara, Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Ada satu contoh yang luar biasa saudara, daripada kepedulian Tuhan Allah
yang maha tinggi ini, yaitu turbanya dalam diri Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Tuhan Allah yang tidak kelihatan, yang maha suci, maha mulia, tapi dia rela turun ke bumi dalam diri seorang manusia, Yesus Kristus, merendahkan diri menjadi sama seperti kita kecuali dosa. Untuk apa? Karena Tuhan mau meyakinkan, membuktikan, menyatakan bahwa kasih kemurahan Allah itu benar dan sungguh. Ia mau menolong kita orang-orang berdosa yang tiada berdaya untuk mengatasi dosa kita dan untuk mengampuni dosa kita kecuali Tuhan. Maka untuk itu dia turba ke dalam dunia ini dalam diri Yesus Kristus, menggantikan kita, menebus dosa, disalib, mati dan sebagainya. Akan tetapi sebelumnya juga dia telah menunjukkan akan karya Allah, kasih kemurahan Allah dalam kehidupan dan pelayanannya. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, memberi makan ribuan orang, menyelamatkan resepsi pernikahan, menghentikan angin ribut, mengusir setan, dan bahkan dia membangkitkan Lazarus dari kubur. Saudara-saudara sekalian, cukup jelas, cukup nyata dan bukti Tuhan Allah ini yang sangat peduli kepada kita. Maka berbahagialah saudara dan saya yang mendapat kepedulian Tuhan Allah seperti ini. Saudara-saudara sekalian, apa tanggapan kita saudara dengan Allah yang peduli ini? Kita yang sudah menerima kasih kemurahan Tuhan, hukum Tuhan yang pertama dan utama mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Tuhan meminta kita untuk kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan meminta kita untuk mengasihi sesama kita. Dan untuk itulah saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan mereka. Dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14 ayat 12, Tuhan Yesus berpesan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, bukan hanya ke-12 murid, saudara. Dikatakan hanya pada 12 murid saja, tapi kepada semua muridnya. Agar mereka meneruskan kepedulian Allah. Agar mereka meneruskan pekerjaan-pekerjaan Allah. Agar mereka meneruskan akan pertolongan yang Allah kehendaki. Itu berarti apa saudara bagi kita? Kita semua yang telah menerima kasih kemurahan Allah, menerima pertolongan Allah, menerima peduli dan uluran tangan Allah, kita diminta untuk menjadi tangan kaki Tuhan, melanjutkan pekerjaan kepedulian Allah ini dalam kehidupan kita saudara.
bukan hanya majelis jemaat, para pemimpin jemaat, bukan hanya pengurus komisi, tetapi kita semua terpanggil, saudara. Terpanggil untuk menjadi orang-orang yang peduli kepada sesama kita. Dan terutama kepada mereka, saudara, yang berada dalam keadaan susah, sukar, pergumulan, terhina, dilecehkan, dan tersingkirkan. Mereka sangat membutuhkan kasih kemurahan Tuhan. Dan marilah kita menyediakan diri untuk itu, saudara. Kita yang sudah menerima kepedulian Allah, pertolongan Allah, kemurahan Allah, maukah kita memberi diri kita dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Marilah kita peduli, perhatikan sesama anggota keluarga kita, kaum kerabat kita, teman-teman kita, tetangga kita, ya siapapun yang keberadaannya seperti digambarkan oleh Mazmur tadi, berada dalam debu dan dalam lumpur, berada di dalam kubangan yang tidak enak, yang nista, yang susah, yang menderita. Ada cukup banyak, saudara. Kita bersyukur, saudara, jikalau pemerintah kita juga mempunyai program kepedulian terhadap orang-orang miskin yang patut kita dukung, tidak hanya dengan doa, tetapi juga dengan membayar pajak yang benar dan baik, agar pemerintah mempunyai dana cukup untuk mengentaskan orang-orang yang miskin dan terhina itu, saudara. Mungkin kita berpikir, ya tapi saya tidak mampu, saya hanya orang kecil saja. Memang, kemampuan kita berbeda. Kemampuan kita terbatas. Tetapi sesuai dengan kemampuan kita itulah Tuhan juga mau memakai kita, siapapun dia. Sesuai dengan kemampuan talenta kita masing-masing. Dan saudara, Tuhan Yesus sendiri akan menolong kita. Itu sebabnya dia juga berjanji kepada murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15, 16, 17, dia mengatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tunjukkan, saudara, kalau saudara betul mengasihi Tuhan, turutilah perintah Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selamanya. Dalam menuruti perintah Tuhan, terkadang memang kita mengalami banyak kesulitan, ya. Kita banyak mengalami gangguan, bahkan hambatan, bahkan mungkin ejekan, bahkan mungkin penghinaan. Tetapi saudara, Tuhan menyediakan penolong bagi kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tuhan tidak hanya menyuruh kita untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan sendiri, tetapi Tuhan mau juga menyertai kita. Bahkan dikatakan diam di dalam diri kita. Artinya dia akan selalu ada bersama kita.
dengan rohnya, roh kudusnya, roh penolongnya, dimanapun, kapanpun kita berada, saudara. Alasan apa lagi yang menyebabkan kita tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan? Jikalau semuanya sudah Tuhan sediakan. Mari saudara, mari kita tunjukkan akan kasih kemurahan kita kepada Tuhan dengan memberi diri untuk dipakai Tuhan, melanjutkan kepedulian Tuhan yang turba itu, yang rela turun untuk mencari mereka yang tertindas, yang terhina, yang miskin, yang rendah, yang dilecehkan. Sesuai dengan kemampuan kita menolong mereka. Dan ingat, Tuhan tetap menyertai dan mau menolong saudara. Berbahagialah saudara yang menyediakan diri untuk dipakai Tuhan, melanjutkan akan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.